batarul haqqi wa gumtun nasi. Apa itu? Menolak kebenaran, batarul haqqi wa gumtun nasi, dan merendahkan, menghinakan orang lain. Mudah-mudahan yang disebutkan Al-Quran, yang disebutkan hadis itu, yang disebutkan pembagian manusia menurut Imam Al-Ghazali, poin nomor 4, itu tidak kena, ya, mudah-mudahan tidak kena kepada Sugiknur. Seandainya 10.000 orang yang mengikutiku di dunia maya itu, satu orang saja mau mensisihkan hartanya 100.000 saja, 100.000, hilang, ndak miskin, nemu ndak kaya, 100.000 saja. Kayaknya teman ya, pondok pesantren Tahfidz Quran itu kayaknya 3 lantai itu selesai kayaknya. Syuting pakai handphone murah aja sombong kamu. Tak banting handphonemu nanti, tak beli harga dirimu. Binatang itu ulama yang takut kepada Allah. Kata siapa? Kata saya. Olah Gus Nur. Coba suruh baca alif bata ta ha kho, coba. Ngaji huruf hijaiyah aja nggak bisa. Olah Gus Nur. Kamu pakai iya, nggak pakai iya nggak apa-apa. Bahkan kalau kamu pakai ini nggak akan tersesat akidahmu. Mau dalil yang lebih spesifik? Diajak debat juga percuma teman. Mau diajak debat itu lo percuma. Itu dia nggak akan ngerti fi'il amr, fi'il mudhari', dia nggak akan ngerti nahwu syaraf. Iya, tajwidnya, tasnya, panjang pendeknya salah. Percuma ngajak debat, aslinya dia itu nyun sewu dalam tanda petik goblok, konyol. Udah lupakan, nggak usah diperhatikan. Malah besar kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Saya kalau misal berpakaian seperti ini berarti habis kerja ya, membantu-bantu di pesantren, lagi pembangunan pondok juga masjid. Kita bisa terlihat di video tersebut bahwa memang yang pertama saya melihat 2 karakter dari Sugik yang menjadi sorotan publik, yang menjadi kritikan publik termasuk saya. Yang pertama, dia selalu kemudian menyombongkan dirinya. Itu yang pertama. Akibat dia mungkin secara material punya, ya, dia mampu membangun pesantren, membangun masjid, membangun rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu berbicara agama, namun berantakan. Itu yang kedua. Ini yang menjadi kemudian sorotan publik. Orang yang sombong dan berbicara agama berantakan. Otomatis ulama, santri itu mengkritik Sugiknur. Dan kedua hal tersebut adalah yang sangat tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Sombong adalah selendang Allah. Tidak boleh manusia mengambil sifat Allah yang satu itu, sombong ya. Karena manusia itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya angin kecuali milik Allah. Maka selalu pernah saya mengatakan ya, jangan merasa bahwa yang memiliki diri kita adalah kita. Jangan merasa bahwa yang paham diri kita adalah kita. Yang memiliki kita adalah Allah. Yang memahami diri kita yang pertama Allah. Ya. Kita itu hanya diberikan pinjam saja. Untuk umur di dunia berapa tahun sih? Itu 2 perkara itu. Sombong merupakan dulu pernah dicontohkan dan ini menyebabkan kemudian iblis keluar dari sorga. Ayat Al-Quran semuanya pastilah sudah tahu dan ceritanya pun saya yakin sudah tahu. Ketika Allah menyuruh kepada iblis
untuk sujud kepada Adam. Namun sang iblis menolak. Kenapa? Karena merasa bahwa dia lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Karena iblis terbuat dari api, sementara Adam terbuat dari tanah. Dia menganggap bahwa api lebih mulia daripada tanah, padahal tidak ada patokan baku kemudian mulia api daripada tanah. Ini sebuah kekeliruan dan kesombongan yang ditonjolkan. Maka bila ada orang yang sombong, itu adalah sifat dan karakter iblis. Iblis menjadi dibuang di sorga karena dia punya sombong. Di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Tetapi iblis menolak karena iblis punya sifat dan karakter sombong. Sombong itu sama dengan kufur. Kenapa? Karena tidak ada bedanya. Orang yang sombong seolah-olah segala apa yang dimilikinya adalah benar-benar miliknya. Padahal itu hanya dipinjamkan saja. Tidak ada kita punya memiliki harta. Tidak ada bahkan kita memiliki mata, memiliki badan, memiliki telinga, memiliki kaki, memiliki tangan. Tidak ada. Semuanya hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis tidak menyadari hal itu. Maka dia angkuh dan sombong serta takabur. Sombong wakan minal kafirin. Sama dengan orang-orang yang kafir. Itu yang pertama. Kemudian ada satu hadis yang sangat mengerikan bagi saya ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga jika ada setitik sekecil biji sasawi kesombongan di dalam hati. Oke. Kemudian lanjut itu hadis qala rajulu. Ada seorang laki-laki yang bertanya, inna rajula ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Bagaimana jika ada seorang laki-laki yang menyukai pakaian yang bagus, naklah sandal yang bagus. Qala, Nabi Muhammad menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Dia menyukai keindahan. Jadi kita tidak apa-apa memiliki pakaian yang bagus dan memiliki sandal yang bagus. Qala al-kibru. Terus kemudian apa itu takabur? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Apa itu? Menolak kebenaran, batarul haqqi wa ghamtun nasi, dan merendahkan, menghinakan orang lain. Itu sombong. Cirinya dua. Orang sombong itu. Yang pertama batarul haqqi, yang kedua ghamtun nasi. Ya. Itu dua. Di ujung video kita lihat Sugignur bahwa orang-orang yang percuma berdebat dengan orang-orang yang tidak paham Al-Quran, tidak paham nahu, tidak paham sorok, tidak paham tajwid. Padahal kita tahu bahwa seringkali Sugignur membaca Al-Quran dengan serampangan tanpa memakai ilmu tajwid. Huruf hijaiyah dibaca dengan kurang tepat. Nah, saya kira dia hanya bicara saja. Pada faktanya
saya masih curiga bahwa dia tidak hafal Al-Quran, bahwa tidak paham dia baca Al-Quran, apalagi tafsir Al-Quran, apalagi asbabun nuzul Al-Quran, apalagi nasikh mansuh di dalam Al-Quran, apalagi lugatul arabiyah, cara memahami bahasa Arab, ya, nahu, sorob, balagoh, mantik, apalagi sampai ke sana. Saya kira Sugiknur dia hanya pura-pura bicara itu. Kita bisa melihatnya. Jadi saya kira dia memang karakternya seperti itu, sok tahu, ya. Padahal masih banyak yang keliru. Ini bahaya. Semakin jelas dan yakin bahwa yang Imam Ghazali katakan, pembagian manusia termasuk golongan yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang itu tidak punya ilmu, tapi tidak tahu bahwa dirinya tidak punya ilmu, maka selalu merasa paling benar. Jika ada orang lain yang meluruskan, yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, kepada jalan hak, dia menolaknya. Dan orang itu, kata Imam Al-Ghazali, bakal celaka di dunia juga di akhirat. Itu saya hanya menerangkan Al-Quran dan hadis serta Imam Al-Ghazali kaulnya, ya. Mudah-mudahan yang disebutkan Al-Quran, yang disebutkan hadis itu, yang disebutkan pembagian manusia menurut Imam Al-Ghazali, poin nomor 4, itu tidak kena, ya. Mudah-mudahan tidak kena kepada Sugiknur. Mudah-mudahan, ya. Silahkan Anda kemudian berpikir sama-sama. Yuk, buka pikiran kita, ya. Jangan malah takut. Sesuatu yang benar ya kita katakan benar. Sesuatu yang salah ya kita katakan salah. Kulil haq walau kana murron. Katakanlah hak walaupun itu terpaksa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.